Oke ya, kita lanjut materi hari ini. Kemarin minggu lalu tuh kita sudah membahas mengenai cara menghitung pH ya untuk yang asam dan basa kuat. Nah, untuk kali ini bagaimanakah cara menghitung pH untuk asam dan basa yang lemah gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat lagi ya daftar yang mana yang asam lemah sama basa kuat. Nah, ini bisa dilihat ya, asam lemah listnya contohnya asam asetat, asam format, asam fluorida, asam karbonat, sianida ya, dan seterusnya. Sedangkan basa lemah ada NH4OH, LOH 3 kali, besi hidroksida, amonia, dan besi 2 hidroksida gitu. Nah, nanti kita pelajari ya, kalaupun kita nggak hafal, misalnya mana saja yang asam dan basa lemah, kalau untuk perhitungan, nanti kita bisa melihat ciri-cirinya. Nah, jadi untuk menghitung pH, sama sebenarnya selalu memakai asam lemah, selalu memakai cara menghitung pH, selalu min log H+, atau 14 dikurang POH. Cuma yang membedakan untuk mencari pH di sini adalah kalau di asam lemah dan basa lemah, rumus mencari H+ dan OH-nya berbeda. Kalau untuk yang asam lemah ini ya, yang pertama ini adalah untuk yang asam lemah. Mirip sih sebenarnya ya kan. Kita harus cari H+-nya dulu. H+-nya kalau diketahuinya Ka itu adalah tetapan ya. Tetapan asam lemah. Biasanya dia diketahui atau ditanya di dalam soal. Jadi kalau ada tulisan Ka, berapakah Ka-nya atau Ka-nya sudah diketahui, sudah dipastikan dia itu adalah asam lemah ya. Nah, Ma sendiri itu adalah konsentrasi dari asam lemah ya. Nah, caranya berarti nanti akar Ka dikali Ma. Seperti biasa kalau konsentrasi asam lemahnya belum diketahui, nanti harus dihitung dulu. Nah, kalau yang tidak diketahui ya Ka-nya, bisa juga jadi berarti yang diketahui adalah alfa. Di mana alfa itu adalah derajat disosiasi. Jadi persentase dari berapakah yang terlarut ya dalam air, derajat disosiasi dari si asam tersebut. Nah, sebenarnya mirip dengan si basa lemah ya, cara mencari basa lemah. Cuma kan kalau mencari basa itu kita harus hitung OH- dan nggak bisa pH. Jadi OH-, POH, baru nanti pH. Nah, basa lemah sama Kb ya. Kalau Kb berarti itu adalah tetapan basa lemah ya. Tetapan basa lemah. Jadi sama, kalau ada Kb-nya sudah pasti dia itu adalah basa lemah, atau kalau Kb-nya ditanya. Mb di sini konsentrasi dari basa lemah. Sama kalau tidak diketahui Kb-nya, berarti dia pakai yang rumus kedua, yaitu diketahui derajat disosiasi dari si basa lemah tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat deh di contoh soal yang pertama, bagaimana cara menghitung pH. Nah, di sini kita lihat tentukan pH larutan dari CH3COH 0,1 m. Di mana Ka-nya ya, Ka-nya sudah diketahui 10⁻⁵. Nah, berarti kalau kayak gini kalian kan udah tahu ya, kalau ada Ka berarti sudah dapat dipastikan bahwa si CH3COH ini termasuk ke dalam larutan asam lemah. Gitu. Karena yang diketahui Ka berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Akar Ka dikali Ma. Berarti akar Ka-nya di sini 10⁻⁵ dikali dengan M-nya. M dari si asam lemah tersebut, yaitu 0,1 m. Kita ganti ya ke 10⁻⁻. Supaya mempermudah perhitungan dalam akar. Ini 10⁻⁻. Berarti akar 10⁻⁻�6. Ya kan? Min 5 tambah min 1. Akar 10⁻⁻�6, jawabannya 10⁻⁻3 dari mana? Dari min 6 dibagi 2 ya, karena di dalam akar. Nah, H+-nya sudah tahu. Kalau H+-nya sudah tahu, kita kan nggak ditanya, yang ditanyakan bukan H+, tapi pH.
pH-nya sama caranya seperti pas kemarin menghitung yang kuat ya, berarti min log dari si konsentrasi H+. Berarti min log 10 pangkat min 3. Ya kan, masih ingat ya, kalau min 3, min 3-nya ke depan. Jadinya min 3 kali min 1, berarti 3. Ya kan? Nah, karena nggak ada angka lain, ya sudah. Ya, berarti sudah dapatkan pH-nya adalah 3. Gitu ya. Jadi yang membedakan adalah step untuk mencari H+-nya, beda dengan saat asam atau basa kuat. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Tentukan pH dari 0,17 gram NH3 ya. NH3 ini adalah amonia ya. Ini amonia. Nah, terus habis itu MR-nya diketahui 17 dalam 500 ml air, di mana KB dari si NH3 tersebut adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Sudah jelas, berarti kalau ada KB yang diketahui berarti ini basa lemah, ya kan? Cuma masalahnya di sini belum ada M, nggak ada tulisan M kan? Padahal kan di rumus dua-duanya rumus itu harus memakai M. Berarti kita cari dulu M. Ya, sama seperti kemarin rumusnya kan, gram yang terlarut itu kita bagi dengan MR dikali 1000 per dilarutkan dalam 8 mili gitu. Gramnya di sini 0,17 dibagi dengan 17 dikali 1000 per 500. Saya coret ya, 1000 sama 500 kan 2. 0,17 bagi 17 ya kan, 0,17 dibagi dengan 17 adalah 0,01 ya. Kita kali 2, berarti 0,02. Seperti biasa ubahlah ke dalam bentuk 10 pangkat min. Berarti 0,02 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sudah dapat nih MB-nya. Baru kita masukkan ke rumus untuk mencari OH min. OH min adalah akar KB dikali MB. Ya, tinggal dimasukkan. KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kita kali lagi dengan si MB-nya yaitu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Yang angka kali angka, pangkat kali pangkat. Ya kan? Berarti 2 kali 2 itu 4. Terus 10 pangkatnya jadi 10 pangkat min 7. Gitu. Nah, akar ini masing-masing ya. Jadi akar 4 berapa? Akar 4 kan 2. Akar dari 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 7 per 2 alias min 3,5. Nah, cuma masih diingat kalau ketahuannya OH min, nggak bisa langsung cari pH, harus cari pOH dulu. Rumusnya min log dari 2 kali 10 pangkat min 3,5. Yang ke depan adalah min 3,5-nya ya. Jadi 3,5, tapi masih ada sisa min log 2, jangan lupa. Nah, baru mencari pH adalah 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 3,5 min log 2. Ya. Berarti 14 kurang 3,5, min ketemu min jadi plus log 2. 14 kurang 3,5 adalah 10,5 plus log 2. Nah, berarti sudah dapat ya, pH-nya adalah 10,5 plus log 2. Ini kalau modelnya adalah basa lemah. Ya, dengan yang M-nya belum diketahui. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, tentukan pH dari asam sianida, di mana ini asam sianida ya, berarti asam. Tapi ketahuannya di sini bukan Ka, tapi alfa. Berarti sudah tahu ya, kalaupun kita nggak hafal asam sianida itu termasuk apa, berarti dia termasuknya asam lemah. Karena ada nilai derajat disosiasinya, yaitu dia bilang 0,2%. Sebanyak dia bilang 0,3 M. Berarti karena dia asam lemah, yang kita hitung adalah H+. Ya. Nah, karena yang diketahuinya adalah alfa atau derajat disosiasi, berarti kita pakai rumus yang ini. Gitu. Berarti alfanya itu kan 0,2%. 0,2% kita ubah dulu ya, 0,2% kita nggak bisa tulis 0,2 aja, tapi 0,2 dibagi 100.
ya, persen. Dikali dengan MA-nya 0,3. 0,3. Nah, kita hitung 0,2 bagi 100 itu berarti 0,002. Kita kali dengan 0,3 berarti itu adalah 6 ya. Di belakang angka komanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Nah, 0,0006. Nah, jangan lupa ubah dulu ke bentuk 10 pangkat min. Berarti 6 kali 10 pangkat min 4. Karena H plusnya sudah dapat, kita hitung pH-nya. Berarti min log 6 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Sama dengan 4 min 4 nih ke depan. Berarti 4 min log 6. Nah, sudah dapat. Ya. Jadi tergantung ya rumus yang digunakan, apa yang diketahui di soal. Nah, nanti untuk latihannya, untuk yang pertama ini ada soal hitung pH ya. Ada 3. Nah, ini nanti kalian kerjakan ya, A, B, C masing-masing harus pakai cara. Terus yang kedua itu ini modelnya soal pilihan ganda. Tapi harus tetap pakai cara. Nah, diketahui pH larutan asam etanoat sekian, disuruh menghitung berapakah pH-nya. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Yang tugas yang minggu lalu jangan lupa dikirim Kemis ya, yang belum mengirimkan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.